Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, dan marilah kita bersolawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan satu tema dalam buku Awareness of Ramadan karya Nanang Qosim Yusuf yang biasa kita kenal dengan Coach Nakoy, sang penutur kesadaran Indonesia. Ramadan ke-11, rahasia berdiam diri. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Ramadan adalah bulan keheningan, mengisi hidup dengan keheningan, ketenangan batin, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Ibarat tanah yang sudah 11 bulan mengalami kekeringan, selama 1 bulan penuh berkah dari Allah turun kepada kita. Ibarat petani, ada yang mendapatkan berkah dalam bentuk hujan selama 1 bulan. Namun, ia menanggapinya dengan cara kurang tepat. Ia marah karena sawahnya terkena banjir. Ada petani lain yang justru memiliki persiapan ketika hujan datang, sehingga selama 1 bulan itu menjadi bulan yang penuh berkah. Dalam pelatihan The Seven Awareness of Silence adalah tangga kedua setelah Awareness of Thinking. Dalam keheningan, kita lebih jernih melihat sebuah kebenaran hakiki tanpa harus menyalahkan orang lain. Jika selama di luar bulan Ramadan kita menjadi manusia yang reaktif, bulan puasa ini mengubah kita menjadi manusia yang proaktif. Jika di luar Ramadan kita menyesal setelah melakukan kemungkaran, maka Ramadan kita berpikir ulang untuk melakukan kemungkaran. Orang-orang yang melakukan silent atau tadabur jauh lebih efektif dan maksimal dengan kehidupannya masing-masing. Mereka lebih peka dalam membaca ayat tanda-tanda kebenaran Allah dalam kehidupan mereka sendiri. Bahkan seperti dituturkan oleh banyak alumni training saya, mereka seolah-olah dituntun oleh Allah. Setiap masalah yang mereka hadapi selalu mendapat jawaban melalui peristiwa alam yang kita ketahui sehari-hari. Dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memerhatikan? Itulah gambaran bagi orang-orang yang beriman. Membaca kitab semesta adalah bagian dari tugas manusia di atas rata-rata. Jika kita telah sampai di tempat tersebut, diri kita, demikian juga sekitar kita, bahkan alam semesta ini adalah kitab yang harus kita baca. Orang-orang telah menemukan akan semakin yakin lagi akan kemahabesaran Tuhan saat kebesaran Tuhan menyapa dirinya setiap hari. Orang-orang besar seperti Nabi Muhammad SAW, Newton, bahkan sampai Bunda Teresa adalah manusia-manusia unggul yang mengaktifkan rahasia hidup, yakni berdiam diri atau tadabur. Saya ingin menguraikan secara singkat bagaimana Rasulullah SAW menemukan dan mempraktekkan silent. Saya ambil dari buku The Heart of Seven Awareness. Sejak umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa dengan kondisi hening di Gua Hiro.
Ia ingin mendapatkan pencerahan dari hidupnya sehingga suatu malam Jibril, malaikat Allah, mendatanginya. Nabi terkejut, gemetar luar biasa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Dia yang mengajari manusia dengan pena, yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Sebuah agama baru telah lahir. Dari keheningan yang terbiasa tersebut atau tahanus, Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kalinya dari Allah. Ini berarti agama Islam lahir dari sebuah keheningan akibat rendahnya moralitas peradaban manusia. Nabi Muhammad mengajak manusia memiliki peradaban agung berupa akhlak mulia. Kelak, visi Nabi tersebut terwujud dengan mendirikan sebuah kota yang bernama Madinah, yang juga berarti peradaban. Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW memiliki keunggulan yang sangat luar biasa. Antara lain visioner, memimpin dengan pemahaman, memimpin dengan hati, partisipasif, prestatif, berani, dan disiplin. Kembali kepada makna berdiam diri atau silent, atau dalam bahasa Arab disebut tafakur atau tadabur. Kesempatan untuk berdiam diri ternyata adalah rahasia orang-orang besar. Kalau kita lihat ada satu aforisme dalam The Seven Awareness, untuk hidup kita perlu air, untuk hidup bermakna kita perlu silent, kita perlu ketenangan, berdiam diri. Kadang di luar bulan puasa untuk berdiam diri dibutuhkan energi yang luar biasa besar. Uniknya Allah memberikan 1 bulan penuh kepada kita untuk mengasah kemampuan tafakur kita. Apa yang harus kita lakukan pada saat berdiam diri? Ada 3 rahasia bagaimana Anda mampu menemukan mutiara kehidupan dengan berdiam. Pertama, dalam bulan puasa ini cobalah Anda lebih banyak mendengarkan dibanding berbicara. Cobalah Anda mendengarkan anak Anda, tetangga Anda, saudara Anda, atau mungkin bawahan Anda dalam bulan puasa ini. Jangan-jangan justru pada saat Anda mendengarkan, Anda akan mendapatkan banyak sekali kekayaan intelektual, rahasia alam dari guru-guru kebijaksanaan. Cobalah dalam bulan puasa ini Anda tumbuhkan semangat untuk mendengarkan orang lain di sekeliling Anda, baik di kantor, di keluarga, dan di lingkungan Anda. Ubahlah diri Anda menjadi seorang yang betul-betul ingin mendengarkan orang lain. Yang kedua, cobalah Anda lebih banyak merenungkan apa yang Anda lihat. Apapun yang Anda baca, baik melalui media, televisi, alam sekitar, renungkanlah. Karena tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidup ini. Semuanya telah direncanakan oleh Allah dengan matang untuk Anda semua. Yang terakhir, berlatih meditasi. Sholat adalah meditasi tertinggi dalam Islam. Pada saat kita sedang melakukan sholat, itulah ruang dialog antara sang makhluk dan sang Khalik. Pada saat kita melakukan sholatlah kita sedang dilatih melakukan meditasi tertinggi sehingga jiwa kita begitu tenang, begitu silent, betul-betul sangat hening. Dalam keheningan itulah Anda mendapatkan suara-suara nurani, suara hati. Dalam keheningan itulah Anda mampu mendapatkan kebenaran, bukan pembenaran. Dalam puasa ini, kumpulkanlah masalah-masalah yang Anda hadapi dan selesaikanlah hanya dengan satu solusi, yakni dengan membuka pintu hati Anda dengan silent. Dengan banyak berdiam diri, bukan hanya berdiam diri dengan duduk-duduk, namun berdiam diri dengan melakukan kontemplasi, berdialog dengan diri Anda sendiri. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, suatu hari sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, di manakah Allah itu berada?" Rasul menjawab, "Allah bersemayam di hati setiap hambanya yang beriman."
Semoga dalam bulan puasa ini Anda dapat meluangkan waktu untuk berlatih, berdiam diri dan mampu berdialog dengan hati nurani Anda masing-masing, sehingga hati Anda tidak tertutup dari cahaya ilahi, namun menjadi hati yang selalu penuh cahaya ilahi. Sebagai penutup hari ini, bertadaburlah dengan ayat Al-Quran ini. Bagi orang-orang yang beriman, dekat dengan Allah adalah tujuan dari makna puasa kita. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan pada Tuhanlah mereka bertawakal. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Terima kasih sahabat Grid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasa kita diberikan berlipat kebaikan. Amin.